Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Anda semuanya masih semangat dalam belajar meskipun kita lewat daring atau online jarak jauh ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih semangat yang tinggi untuk belajar di Mandua Kota Sukabumi. Bertemu ini pertama kalinya mungkin ya dengan Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak itu Jerman Vera Prawiranegara. Boleh kalian panggil Pak Jerman, boleh Pak Jer, asal jangan Pak Man ya. Karena itu beda arti banget ya. Oke. Di sini Bapak dibebani tugas oleh kepala sekolah untuk mengajar kalian seni budaya ya. Untuk di pertemuan sekarang mungkin kita lebih pengenalan ya, perkenalan ya, juga pengenalan materi gitu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, siapa itu Pak Jerman gitu ya. Kita berkenalan dulu ya buat anak-anak saya sebelum kita ke materi. Oke, Bapak beralamat di Kampung Cimenteng, Desa Citamiang, Kecamatan Kedudampit ya. Kalau misalkan dari arah Cisaat itu terus nanti nemu ada Cibaraja, pasti kalian tahu Cibaraja. Nah, dari sana setelah Jambe terus ada Panyendangan, ada Citamiang, itu jauh ya. Lumayan ya. Lumayan. Nah, akhirnya kalau sudah di Citamiang pasti akan ternyata Bapak Jerman itu di kampungnya itu Boboko katanya ya. Karena terkenalnya Citamiang itu Boboko ya. Saya orang kampung tapi saya tidak kampungan, kawan-kawan. Oke. Selanjutnya untuk riwayat tanggal lahir Bapak lahir di Sukabumi pada tanggal 1 Januari 1990. Berarti pas 1 Januari itu pas tahun baru ya. Itu tanggal yang cantik menurut Bapak ya. Oke. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan Bapak waktu itu langsung ke MI ya. Gitu ya. Bapak lupa lagi tahunnya gitu ya. Langsung ke MI, lalu ke MTS Yasti 2 Kedudampit ya. MTS Yasti 2 Kedudampit. Lalu sudah Yasti 2 SMA-nya Bapak pindah ke Jerman waktu itu. Alhamdulillah di Jerman. Jeroan Mangkalaya ya. Di SMA Negeri 1 Cisaat ya. Nah, setelah di SMA Negeri 1 Cisaat Bapak kuliah di Akademi Indonesia Manajemen Pembelajaran Seni Budaya. Untuk riwayat pekerjaan Bapak di tahun 2009 Bapak sudah mengajar di SMK SMP Plus Anaba di Cikundul sana ya. Lalu di 2010 Bapak pindah ke MTS Persis 68 yang di Warung Doyong. 2011 Bapak aktif menjadi pengajar-pengajar di beberapa sekolah ya. Sebagai pembina paduan suara ya waktu itu. Lalu 2012 Bapak ke Mandua Kota Sukabumi ini, berarti kalau 2020 sekarang Bapak udah berapa? Ada hampir 8 tahun ya di Mandua Kota Sukabumi ini. Selanjutnya untuk tahun 2015 mungkin ya, saya mengajar di SMK Pelita YNH dan untuk pembina paduan suara kebetulan ya, Bapak ada di SMP 3, SMP Negeri 5, SMK Pelita YNH juga, di Mandua Kota Sukabumi juga sebagai pembina paduan suara ya. Lalu selanjutnya di tahun 2017 Bapak pernah mengajar sebagai tutor mungkin ya, dosen di Universitas Terbuka gitu, mata kuliah pendidikan seni. Oke, itu riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Bapak. Mudah-mudahan kita setelah saling kenal, mudah-mudahan kita saling menghargai ya. Saling menghargai itu penting menurut Bapak. Saya akan menghargai kalian sebagai murid Bapak dan kalian harus menghargai Bapak sebagai guru Anda. Ya. Oke, sebelum kita materi, ya, kan di sini Bapak mengajar seni budaya, ya, gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu tentang seni. Ya, seni itu apa sih? Dari kapan Anda belajar seni? Ya. Dari kapan? Mungkin Anda ada dari SD mungkin ya, atau dari TK udah belajar menggambar gitu ya. Itu seni. Ya. Taruhlah kita dari SD misalkan SD kelas 3 itu ada pelajaran seni budaya misalkan. Oke, kita ke definisi seni dulu. Seni itu 4 huruf ya. Seni. Nah. Baca ya. Seni. Apa itu seni? Ada yang tahu anak-anakku?
Betul. Seni itu adalah keindahan. Betul. Ya. Tetapi kalau kita membakukan satu definisi seni itu tidak bisa. Karena menurut para ahli pun mengungkapkan atau mendefinisikan pengertian seni itu berbeda-beda. Jadi pengertian seni ini tidak bisa dibakukan atau tidak bisa disatu artikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni itu adalah pengalaman estetis yang bisa menggetarkan jiwa seseorang. Ya. Menurut Bapak, seni itu adalah pagelaran musik. Menurut kamu misalnya, seni itu adalah orkestra, atau seni itu adalah pagelaran seni rupa atau konser. Ya. Banyak, setiap orang itu mendefinisikan seni itu macam-macam. Ya. Makanya pengertian seni itu tidak bisa di satu artikan. Gitu ya. Tapi secara umum betul kata Anda tadi, seni itu adalah keindahan. Betul. Seni itu adalah keindahan, indah. Segala sesuatu hal yang menjadikan kita indah itu namanya seni. Nah, misalkan, tapi Pak, indah diapakan dulu katanya. Nah, seni itu indah dipandang, indah didengar, indah diraba, indah dirasa. Segala sesuatu hal yang menjadikan kita indah itu namanya seni. Makanya orang seni itu harus indah. Sekarang pandang Bapak, indah, ya. Itu seni, ya. Apapun itu, ya. Ketika kita melihat siapapun, orang, benda, itu, wah, itu indah banget. Nah, itu seni, perasaan seni. Oke. Ada pertanyaan seperti ini, Bapak katanya, ada seorang seniman, ya. Ada seorang seniman yang dia itu melukis dari pagi sampai sore, dia gak mandi, Pak. Apa itu seni? Kan gak indah dipandang. Dia seniman, betul seniman, tapi perilakunya tidak nyeni. Kenapa? Nah, dia seniman yang ya jorok mandi aja, yang seperti itu ya. Ya, jadi seni itu ada juga seni sebagai human activity, ya, human activity. Artinya human activity adalah seni pada aktivitas manusia, activity. Mohon maaf kalau emang kurang jelas sih tulisannya. Human activity atau aktivitas manusia, segala sesuatu ya, apapun itu ya yang kita kerjakan itu pasti memakai seni. Jadi di sini seni sebagai human activity adalah aktivitas manusia. Ya. Apapun itu, kita berangkat sekolah dia memakai seni. Ya. Kita jalan, kita memakai seni. Kita bicara, kita pakai seni. Kita ngobrol dengan orang, kita pakai seni. Semua pakai seni. Ya. Pepatah mengatakan dengan seni hidup menjadi indah. Betul. Tetapi, ya di sini. Sekarang Bapak mau tanya dulu, apa setiap orang mempunyai jiwa seni atau enggak? Kan di sini tadi human activity ya. Di sini human activity. Ya. Atau aktivitas manusia. Berarti semua punya jiwa seni dong, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang punya jiwa seni atau tidak? Betul. Setiap orang itu mempunyai jiwa seni, tapi bertingkat. Ada yang rendah, ada yang masih rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Berbicara orang yang berjiwa seni, ya. Berbicara orang yang berjiwa seni itu terbagi dua, ada intuisi dan ekstuisi. Ya. Intuisi, ekstuisi. Ini intuisi, in artinya ke dalam. Dalam pengertian seni, intuisi adalah dari luar masuk ke dalam jiwa. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu jadi inspirasi seni. Jadi sebuah perilaku seni. Misalnya ini, kita melihat, misalnya saya jalan-jalan, ya, kita melihat pohon kelapa yang masih berdiri, ya, masih ada buahnya. Tapi dalam pikiran saya itu, waduh, itu pohon kelapa, kalau kita jadikan gendang itu pasti bagus banget. Nah itu. Pohon kelapa masih berdiri, tapi dalam pikiran kita sudah menjadi gendang, ya, yang bagus.
Artinya apa yang kita lihat jadi inspirasi seni. Ya. Saya melihat misalkan ada satu potongan kayu. Aduh, itu potongan kayu kalau dibuat mobil-mobilan pasti bagus sekali gitu ya. Potongan kayu masih berserakan, tapi dalam pikiran kita udah menjadi mobil-mobilan yang bagus ya. Bahkan kerasa suaranya itu, aduh, ngeng gitu ya. Itu contoh dari intuisi. Sekarang ekstuisi. Kalau X itu berarti ekspor ya. Ekspor. Artinya kalau dalam pengertian seni itu berarti dari dalam jiwa dikeluarkan. Ya. Dari dalam jiwa dikeluarkan. Jadi pengalaman dulu. Ya. Atau apa yang dirasa dulu. Gitu ya. Baru kita keluarkan menjadi suatu karya seni atau inspirasi seni. Atau perilaku seni. Misalkan saya sedih karena ditinggal pacar saya, diduain pacar saya. Kok saya tiba-tiba sedih banget ya? Karena diduain pacar saya, ya. Apa yang saya rasakan, gitu ya? Pasti kan sebel, kesel, gitu ya. Nah, orang yang berjiwa seni jangan takut sedih, jangan takut galau. Orang seni itu jangan takut galau, karena sekali kita galau, sekali kita sedih, maka beribu-ribu karya kita keluarkan. Contoh, saya sedih karena diduakan pacar saya buat puisi, sampai puisi itu terkenal. Saya buat syair lagu, sampai lagu aku itu terkenal gitu loh. Ya. Nah itu contoh perilaku seni teman-teman semuanya. Ya. Itu contoh perilaku seni. Nah tadi kita bedakan menjadi dua ya, ada ekstuisi dan intuisi. Ya. Nah kalau misalkan gini. Tadi saya menciptakan lagu kan ya. Saya menciptakan lagu, lalu misalkan saya diduakan ya tadi ya. Menciptakan lagunya itu misalkan ini. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ketika ada seseorang, taruhlah namanya itu siapa ya? Selfie misalkan. Ya. Si Selfie dengar lagu Bapak, gitu ya. Tiba-tiba dia dengan spontan meneteskan air mata. Dengan spontan meneteskan air mata. Karena kenapa? Karena lirik dari lagu Bapak itu sama dengan keadaan hatinya yang sekarang. Sama. Nah, Selfie karena dia meneteskan air mata begitu mendengar lagu dari Bapak, Selfie itu sedang berapresiasi. Apresiasi. Oke. Ini sering kita mendengar ya dalam pelajaran seni, apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi itu adalah kegiatan memahami, memaknai, ya, menilai. Kalau apresiasi seni berarti memahami, menghargai, menilai, memaknai dari sebuah karya seni. Lagu adalah karya seni atau misalkan ya benda adalah karya seni. Nah di sini yang kita bahas dulu lagu ya. Lagu adalah karya seni misalkan ya. Nah ada misalkan seorang yang tiba-tiba menangis mendengar lagu itu, nah itu dia sedang berapresiasi. Artinya bobot dari karya seni itu berarti bagus karena sudah membuat orang-orang berapresiasi. Contoh, ada suatu film. Anda tahu film Haji Muhyiddin kan? Haji Muhyiddin, begitu kita melihat akting Haji Muhyiddin kita kesal. Nah itu kita sedang berapresiasi. Kadang gini ya, itu Haji Muhyiddin liar sugan gitu kan, seperti itu ya. Nah itu contoh dari apresiasi. Begitu Anda sudah paham ya. Ketika mendengar lagu India atau apa itu Kucu Sotahe kan, film Kucu Sotahe, tiba-tiba menangis. Haji Muhyiddin tiba-tiba kesel, emosi. Ya. Nah itu adalah apresiasi. Oke, sekarang saya ingin bertanya pada Anda semuanya yang di sini, mana yang paling berapresiasi? Misalkan A, ya, oke, si A, misalkan A dan B, ya.
Soalnya seperti ini. A itu adalah penonton ya, penonton atau sedang berada di bioskop ya. Ini sedang berada di bioskop. Di bioskop itu kebetulan sedang film KCB. Tahu KCB? Ya, ketika cinta bertasbih ya, gitu ya. Nah, di film ketika cinta bertasbih, dia itu kan sedih banget ya. Yang rombongan A, ini penonton-penonton ya, ini rombongan-rombongan bioskop. Yang A itu dia sedih ya, ini sedih. Kita kasih tanda sedih. Sedangkan yang B, dia itu malah senyum. Ya, oke. Mana yang paling berapresiasi? Yang A sedih atau yang B senyum ketika melihat lagu KCB? Maaf, bukan lagu, film KCB ya. Atau ketika cinta bertasbih. Ya, jawaban Anda 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yang betul adalah yang bukan sedih, tapi senyum. Nah, di sini kenapa paling berapresiasi Pak yang senyum? Karena di sini senyum ini adalah senyum bangga. Yang rombongan B, dia melihat dari latar belakang karya seni tersebut. Dia mikir, waduh, itu siapa sih? Siapa sih yang sutradaranya? Siapa yang bikin skenarionya? Kok bagus banget, gitu ya. Sampai dia itu senyum dengan film KCB tadi. Itu siapa sih yang buat backsoundnya, yang buat lagunya, gitu ya. Itu siapa sih artisnya? Hebat banget aktingnya sampai rombongan A itu pada nangis ketika melihatnya. Nah itu, ya. Berarti kalau yang A itu, ya, yang A itu juga berapresiasi sama. Gitu. Cuman berarti tadi berbicara dengan jiwa seni itu masih rendah berarti. Karena yang A ini seperti melihat Kucucota yang menangis, melihat Haji Muhyiddin tadi kesel, emosi ya. Melihat bukan melihat dari latar belakang karya seni tersebut, tapi melihat dari luarnya saja di karya seni. Nah itu mungkin ini secara sepintas ya mengenai seni. Apa itu seni ya? Apa itu apresiasi tadi? Ya. Nah ini mungkin hanya kita ngobrol-ngobrol yang bermanfaat dulu ya di dalam perkenalan ini. Ya mudah-mudahan Anda semuanya suka dengan pelajaran seni budaya. Ya. Ada tips buat Anda semuanya. Kalau ingin suka pelajaran seni budaya, maka sukai dulu gurunya. Betul nggak? Betul. Tapi dalam pembelajaran, ya. Supaya kita suka sama pelajaran, begitu. Itu tips ya. Bapak juga waktu dulu sekolah emang seperti itu. Ya. Oke, mungkin ini Bapak tidak bisa panjang lebar juga, ya, karena ini durasi, mungkin ya. Kita hanya 20 menit ada waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat dan ada menyukai seni. Oh ternyata seni itu seperti ini. Ternyata seni itu human activity. Semua jiwa manusia dia mempunyai seni. Semua tingkah laku kita itu harus memakai seni. Ya. Agar apa? Agar indah. Ya. Segala sesuatu yang membuat kita keindahan itu adalah seni. Yang membuat kita indah maksudnya itu adalah seni. Ya mudah-mudahan Anda semuanya menjadi seniman-seniman yang tarbiyah ya. Artinya seniman yang punya etika, tahu agama ya. Juga misalkan kalau gini, Anda bisa nyanyi, Anda bisa ngaji. Kan ya. Anda bisa main gitar, Anda bisa azan. Ya. Gitu. Kita harus disebutnya ada pepatah juga ya. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup akan menjadi terarah. Itu ya. Tanpa agama hidup tidak akan terarah. Ya, semangat buat kalian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dan Bapak ya ini mungkin secara perkenalan dan kita ngobrol-ngobrol bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.